Selamat pagi, di sini saya akan memenuhi tugas untuk mempresentasikan media pembelajaran, yaitu prinsip-prinsip keterampilan bertanya dalam pembelajaran. Yang pertama itu, apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan atau menggunakan tanya jawab atau untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Dalam pembelajaran, seorang guru harus menguasai keterampilan, yaitu keterampilan cara mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan pengajaran secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya berjalan lancar dengan kondusif. Keterampilan ini dilakukan variasi supaya saat melakukan tanya jawab tidak merasa bosan. Yang kedua itu tujuan bertanya. Yang pertama itu ada membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah yang dibahas. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang menghambat siswa dalam mengajar. Yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Yang keenam, mendorong siswa mengungkapkan pendapat dalam diskusi. Yang ketujuh, menguji dan mengukur hasil belajar. Yang keempat, prinsip keterampilan bertanya ada dua, yaitu kehangatan dan antusias, yaitu peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Guru perlu menunjukkan sikap baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun penerima jawaban dari siswa. Yang kedua, kebiasaan yang dihindari, yaitu sikap dan gaya guru atau siswa juga termasuk suara, ekspresi wajah, gerakan, posisi, badan menampakkan ada tindakannya kehangatan dan antusias. Bisa juga dengan kebiasaan yang perlu dihindari itu ada jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila tidak mampu menjawabnya. Juga jangan mengulang jawaban yang telah diberikan siswa atau guru. Ketiga juga, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum siswa memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Bisa juga usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serempak, karena guru tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang salah. Itu bisa ditambahkan dengan kebiasaan yang perlu dihindari saat prinsip keterampilan bertanya. Yang kelima, komponen keterampilan bertanya. Yang pertama itu ada penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang dimaksud di sini itu adalah pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata yang mudah dipahami oleh si siswa, sesuai dengan taraf perkembangan si peserta didiknya. Bisa juga dengan
Yang kedua ada pemberian acuan. Pemberian acuan yaitu ada sebelum memberikan pertanyaan, terkadang kita sebagai calon guru harus memberikan acuan berupa pertanyaan berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga ada pemindahan giliran. Yang dimaksudnya yang giliran itu ada saatnya seperti pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa. Contohnya kayak si siswa A ini diganti dengan bergiliran si siswa B dengan apakah jawaban atau pertanyaannya sama atau tidak. Untuk itu, kita sebagai calon guru dapat menggunakan teknik pemindahan giliran. Itu dengan cara kita sebagai guru itu mulai dengan mula-mula kita sebagai calon guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian memilih salah seorang siswa untuk menjawab dengan cara menyebut namanya atau dengan menunjuk si siswa. Kelima ada pemberian tuntutan. Yaitu bila seorang siswa memberikan jawaban salah atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya memberikan tuntutan kepada siswa itu agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Yang keenam ada jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya. Pertanyaan permintaan. Itu pertanyaan mengharapkan agar siswa mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, Amir, maukah kamu menutup jendela yang di sebelah sana? Nah, itu adalah salah satu dari contoh pertanyaan permintaan. Yang kedua, pertanyaan retoris. Itu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh guru. Hal itu diucapkan karena merupakan teknik penyampaian informasi kepada si siswa. Contohnya, mengapa beriman kepada malaikat akan berdampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari? Karena dengan mengingat adanya malaikat, kita akan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini ternyata ada yang mengawasi setiap perbuatan kita. Jadi kayak perlindungan dari Tuhan itu adalah contoh dari pertanyaan retoris yang menjawab langsung. Yang ketiga ada pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Itu memberi arah kepada murid dalam proses berpikir. Apabila siswa tidak menjawab pertanyaan atau salah, hendaknya guru mengajukan pertanyaan lanjutan yang akan mengarahkan atau menuntut proses berpikir siswa dan akhirnya dapat menemukan jawaban yang dari pertanyaan yang pertama diberikan. Yang keempat ada pertanyaan menggali. Pertanyaan ini maksudnya ini kayak pertanyaan yang mendorong siswa untuk mendalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya yang diajukan. Dengan pertanyaan menggali ini, kualitas atau kuantitas jawaban yang telah diberikan kepada pertanyaan penjawab akan lebih memuaskan untuk dipahami atau lebih dimengerti. Yang ketujuh ada jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Itu ada yang pertama pertanyaan pengetahuan. Adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah dipelajari oleh si siswa. Contohnya kayak menghafal nama-nama ibu kota. Nah, di situ kan kita ada hafalan untuk ingat terhadap yang telah kita pelajari.
bisa kita menerima atau mengingat kembali jawaban yang diberikan oleh kita sendiri untuk menjawab pertanyaan dari siapapun atau teman kita untuk mengingat kembali. Yang kedua ada pertanyaan pemahaman. Pertanyaan pemahaman adalah pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisasi informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri. Contohnya itu kayak kita menjelaskan kata-kata sendiri tentang pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya itu kayak perkembangannya seorang anak dari usia masih janin sampai dengan proses kelahirannya. Nah, di sini kita akan menceritakan atau membahas tentang perkembangan yang anak dari usia embrio janin sampai dengan melahirkan. Yang ketiga ada pertanyaan penerapan. Adalah pertanyaan yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan, informasi, dan kriteria. Contohnya itu kayak pembersihan, kita disuruh untuk membersihkan di sekolah, contohnya di sekolah membersihkan lapangan yang ada bertumpuk sudah kotor lapangannya, sehingga kita disuruh untuk membersihkannya. Nah, kita menunjukkannya secara dengan cara bergotong royong untuk membersihkan lapangan tersebut dengan cara gotong royong, saling membantu untuk mencapai dari menerapkan pengetahuan. Mati. Betul nggak ke sekolah? Wait. Tunjukkan bukti bahwa Islam. Yang keempat ada pertanyaan analisis, yaitu menuntut siswa untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasi motif masalah, mencari bukti atau kejadian yang menunjang suatu kesimpulan. Contohnya ada, setelah kita membicarakan rantai makanan pada hewan, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari rantai makanan tersebut? Contohnya kayak itu kayak mencari langsung kesimpulannya itu. Rantai makanannya seperti ular memakan tikus memakan padi. Tuhan, ini apa? Mulai panik, susu. Contohnya itu kayak membicarakan rantai makanan pada hewan. Nah, di situ kita akan membahas tentang rantai makanan pada hewan atau juga dengan rantai makanan tumbuhan. Nah, setelah kita selesai membahas tentang rantai makanan, kesimpulan itulah yang dapat kita tarik dari rantai makanan tersebut itu sebagai contoh dari pertanyaan analisis.
Kelima ada pertanyaan sintesis adalah menghendaki siswa untuk mengembangkan potensi serta daya kreasinya. Pertanyaan ini seperti kayak jawabannya yang benar dan tidak tunggal, melainkan lebih dari satu, dan menghendaki siswa untuk mengembangkan potensi serta daya kreasi. Pertanyaan sintesis ini kayak menuntun siswa untuk membuat ramalan atau prediksi, memecahkan masalah berdasarkan imajinasi, dan mencari komunikasinya. Contohnya, kayak berpikir imajinasinya tentang masa depan kayak gitu. Kayak ada permasalahan-permasalahan. Jika contohnya kayak ini. Apa yang terjadi jika seorang manusia tidak memiliki agama? Nah, tentunya dia akan merasa kebingungan, resah, tidak tahu apa yang berbuat baik, tidak terima dengan perkataan-perkataan orang lain yang menuntun dia agar lebih baik lagi untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang keenam ada pertanyaan evaluasi, adalah pertanyaan yang menghendaki siswa untuk menjawab dengan cara memberikan penilaian atau pendapat. Pertanyaan ini contohnya tentang kayak kemarin ada isu-isu tentang DPR tentang kayak itu. Contohnya kayak ada politik di Indonesia ini. Nah, bagaimana pendapatmu tentang politik di Indonesia ini? Contohnya seperti itu. Yang ke-8 ada jenis-jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Pertanyaan sempit adalah pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tertutup yang biasanya kunci jawabannya telah tersedia. Pertanyaan sempit ini itu informasi yang secara langsung yang menuntut siswa untuk mengingat atau menghafal informasi yang ada. Contohnya kayak sebutkan dampak positif bersifat jujur. Nah, di sini akan membutuhkan jawaban yang tertutup, yang biasanya kunci jawabannya telah tersedia. Nah, di pikiran seseorang akan mudah untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Kedua, ada pertanyaan luas, adalah pertanyaan yang jawabannya memungkinkan lebih dari satu, sebab pertanyaan ini belum mempunyai jawaban yang spesifik sehingga masih bersifat terbuka. Ciri dari pertanyaan ini adalah jawaban yang memungkinkan lebih dari satu, sebab pertanyaan ini belum mempunyai jawaban yang spesifik sehingga masih bersifat terbuka. Ini memberikan kesempatan kepada murid untuk menjawabnya menurut cara dan gaya masing-masing. Contohnya pertanyaan ini kayak bagaimana cara menanggulangi banjir. Nah, di sini akan kayak susah banget ya langsung kalau kita sebagai peserta didik yang bisa menjawabnya dengan cepat, bisa belum gagasannya belum bisa, nah bisa mencari dengan cara bantuan dari buku.
dari kedua jenis pertanyaan ini yang lebih efektif adalah pertanyaan luas. Karena bila guru menghendaki siswa untuk merumuskan pendapat, menentukan sikap, tukar-menukar pendapat atau perasaan terhadap suatu isu dalam pertanyaan tersebut. Contohnya, bagaimana pendapatmu tentang jalannya pertandingan futsal tadi? Nah, pertanyaan dari guru tersebut akan dilontarkan kepada siswa si A dan si B. Nah, di sini akan terjadi pergantian jawaban, memberikan gagasan-gagasan, ide kepada seluruh teman-temannya. Nah, dari pembahasan dapat saya simpulkan adalah keterampilan bertanya adalah keterampilan yang dimiliki seorang guru untuk mendapatkan jawaban atau umpan balik dari pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan ini dilakukan bervariasi supaya siswa tidak merasa bosan dan memiliki tujuan yang sangat penting bagi siswa. Selain memiliki tujuan, keterampilan bertanya juga merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan saat kegiatan tanya jawab. Nah, kita sebagai calon guru juga harus memiliki keterampilan bertanya, karena bertanya kita juga sebagai calon guru harus memiliki keterampilan bertanya, karena bertanya merupakan kegiatan yang efektif dalam pembelajaran untuk mendorong daya berpikir siswa. Saat melakukan kegiatan bertanya, seorang guru juga dapat memotivasi dan membuat siswa menjadi lebih efektif saat dalam proses pembelajaran. Bertanya ini juga merupakan salah satu teknik untuk melatih daya ingat dan melatih fokus siswa. Dan juga selain itu juga proses evaluasi, penilaian, pengukuran, dan pengujian bisa dilakukan melalui pertanyaan. Sekian presentasi dari media pembelajaran dari keterampilan bertanya. Sekian presentasi materi dari saya, yaitu prinsip-prinsip keterampilan bertanya dalam pembelajaran.